Mesin jet kini telah sukses menjadi motor pesawat selama hampir 1 abad. Dalam video ini, kami akan secara logis menjelaskan teknologi di balik mesin jet selangkah demi selangkah. Mesin jet bisa membuat pesawat bergerak maju menggunakan prinsip yang sangat sederhana, sama seperti prinsip yang membuat balon penuh terisi udara bergerak. Betul sekali, hukum gerak Newton yang ketiga. Sama seperti gaya reaksi yang dihasilkan oleh udara yang menggerakkan balon, yang membuat pesawat bergerak maju adalah gaya reaksi yang dihasilkan oleh jet berkecepatan tinggi di ekor mesin jet. Jadi, kerja mesin jet adalah tentang menghasilkan jet berkecepatan tinggi. Semakin tinggi kecepatan jet, semakin besar gaya dorongnya. Gaya dorong tersebutlah yang membuat pesawat bergerak maju. Knalpot berkecepatan tinggi ini didapatkan dengan mengkombinasikan beberapa teknik. Jika Anda bisa memanaskan udara yang masuk menjadi bersuhu tinggi, maka udara tersebut akan meluas dengan fantastis dan akan menciptakan jet kecepatan tinggi. Untuk tujuan inilah, maka digunakan ruang pembakaran. Bentuk atomisasi bahan bakar dibakar di ruang pembakaran. Pembakaran yang efektif mengharuskan udara berada pada suhu dan tekanan yang cukup tinggi. Untuk menjadikan udara ke dalam kondisi ini, digunakanlah serangkaian tahap kompresor. Baling-baling kompresor yang berputar menambahkan energi ke dalam cairan dan kemudian suhu serta tekanannya naik ke tingkat yang sesuai untuk mempertahankan pembakaran. Kompresor menerima energi untuk berputar dari turbin yang ditempatkan tepat setelah ruang pembakaran. Kompresor dan turbin dilekatkan pada poros yang sama. Cairan berenergi tinggi yang meninggalkan ruang pembakaran membuat baling-baling turbin berputar. Seperti yang Anda bisa saksikan, baling-baling turbin memiliki bentuk airfoil khusus yang menciptakan gaya angkat dan membuatnya berputar. Tekanannya pun menurun ketika turbin menyerap energi dari cairan. Tujuan kita tercapai melalui langkah-langkah ini. Udara yang benar-benar panas dan berkecepatan tinggi dipancarkan dari keluaran mesin. Ruang penutup mesin menjadi lebih sempit terhadap keluarannya yang kemudian menghasilkan kecepatan jet yang lebih besar lagi. Singkatnya, pengoperasian kompresor, ruang pembakaran, dan turbin yang tersinkronisasi membuat pesawat bisa bergerak ke depan. Pesawat modern menggunakan susunan turbin kompresor yang sedikit lebih baik dan disebut dengan 2 spool. 2 tahap kompresor turbin independen digunakan di bagian ini. Poros turbin kompresor luar melewati bagian dalamnya secara konsentris. Turbin luar dijadikan objek cairan berenergi rendah dan akan berjalan pada kecepatan yang lebih rendah daripada turbin dalam. Baling-baling bertekanan rendah berpenampang lebih panjang. Kecepatan rendah ini membantu mengurangi tekanan sentrifugal yang diinduksi pada pangkalnya sehingga akan meningkatkan daya tahan baling-baling. Beberapa pesawat modern bahkan menggunakan mesin 3 spool. Mesin yang telah kita bahas sejauh ini secara lebih khusus disebut sebagai mesin turbojet. Mesin turbojet cenderung menghasilkan tingkat kebisingan yang tinggi. Perbaikan revolusioner dilakukan pada mesin ini dengan cara memasang kipas besar yang memiliki spool bertekanan rendah. Mesin jenis ini disebut mesin turbofan, dan hampir setiap pesawat komersial memakai mesin tersebut. Mesin turbofan melewatkan sejumlah besar udara. Penyempitan yang terjadi saat melewati saluran tersebut memberikan kecepatan jet yang bagus pada udara yang dilewatkan. Sebagian besar gaya dorong pada mesin turbofan berasal dari gaya reaksi fan. Bahkan, fan sangat meningkatkan aliran udara pada sistem dengan mengisap lebih banyak udara. Dengan demikian, fan membantu meningkatkan gaya dorong, sehingga ini berarti bahwa mesin menciptakan gaya dorong yang tinggi dengan biaya bahan bakar yang lebih sedikit. Inilah alasan mengapa mesin turbofan sangat hemat bahan bakar. Kebisingan yang dihasilkan oleh mesin jet sangat bergantung pada kecepatan keluaran jet.
Karena pada mesin turbofan, udara dingin yang dilewatkan bercampur dengan udara panas sehingga dapat menjaga kecepatan outlet dalam batas tertentu. Dengan demikian, hal tersebut dapat mengatasi masalah kebisingan yang terjadi. Dengan knalpot yang lebih tenang dan keekonomisan bahan bakar yang lebih baik, mesin turbofan akan terus mendominasi sistem propulsi pesawat terbang. Kami harap video ini bisa memberikan pengantar yang mumpuni dalam pengertian kerja mesin jet. Tolong dukung kami di patreon.com agar kami bisa mengalihsuarakan seluruh video berbahasa Inggris kami ke dalam bahasa Indonesia. Terima kasih.